Oke, kemudian common problemnya apa sih kalau di panas bumi seperti itu ya? Nah, yang tadi, jadi kalau ada manual valve operation, biasanya ada balancing valve. Tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa di master valve tersebut kalau tidak dipasang balancing valve rusak atau passing seperti itu. Jadi tidak terisolate lagi antara surface dengan subsurface. Oke, ini sama. Kemudian valve passing karena silika, jadi ada terjadi scaling di seat dari valve yang bisa menyebabkan passing. Kemudian water hammer biasanya terjadi ketika startup ya. Jadi kalau kita terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru bisa terjadi water hammer. Kemudian connection leak, biasanya kalau kita lagi startup, misalnya kita kondisi line sudah dingin, kita panasin lagi, mungkin di sana bisa koneksinya itu bisa menjadi agak lebih longgar seperti itu. Kemudian juga rupture disk burst atau pecah sudah kita sampaikan tadi. Kemudian instrumentasinya mungkin ada yang jelek, yang membuat kontrol sistemnya jadi buruk. Kemudian bisa jadi grounding di instrumen. Pernah ini yang terjadi pernah saya alami ya. Jadi kita trip gara-gara grounding dari si valve yang ini. Groundingnya tidak terpasang dengan baik gitu ya. Jadi ketika ada petir, groundingnya gagal seperti itu ya. Yang jadinya ini membuka seperti itu. Membuka, kontrol, dasarnya di bawah dari requirement si turbin, akhirnya si turbin trip seperti itu. Mestinya memang bisa ditutup secara manual oleh operator. Nah, di sanalah mungkin ya operator perlu di upskill-nya, di level up lagi seperti itu ya. Lebih cepat bagaimana kalau terjadi transient. Kemudian silika scaling di pipeline ini sudah dibahas oleh Pak Gilman pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau teman-teman bisa mungkin mengetik silika scaling pipeline geothermal gitu, jadi nanti di Google akan menunjukkan ada pipa yang besarnya mungkin 10 in, tinggal dia di tengah tinggal 2 in seperti itu. Jadi ada silika itu sudah scaling begitu tebal. Kemudian H2S release. Oke, ini seperti yang saya sampaikan tadi juga di waktu starting up well, kita harus hati-hati adanya H2S release dari dalam perut bumi seperti itu. Jadi H2S release ini kita nggak bisa anggap sepele ya. Kadang-kadang oke, di lapangan kita sedikit kok H2S, jadi aman aja. Jadi kalau di panas bumi, ketika kita pergi ke well atau ke well pad, kita wajib memakai H2S personal detector. Dan di setiap well itu biasanya dipasang windshock ya. Windshock. Jadi kita tahu arah angin itu kemana. Jadi ketika ada tercium seperti itu. Dan H2S ini kalau anekdotnya kita bukan anekdot ya. Kalau kita menganggapnya ya H2S ini seperti hantu gitu. Kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia ada seperti itu. Jadi kita harus selalu safety awareness untuk H2S release. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan untuk pengoperasian steam field di geothermal.